Kembali lagi bersama Ray Channel. Kali ini Ray Channel akan membahas soal dan jawaban Arsiparis CPNS 2023 maupun P3K. Tonton juga video part 1, link ada di deskripsi video ini. Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Dalam pengelolaan arsip dinamis, setelah dilakukan identifikasi jenis arsip, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah A. Pemeliharaan arsip, B. Pengumpulan arsip, C. Penentuan masa aktif arsip, D. Penyimpanan arsip. Langkah dalam pengelolaan arsip dinamis terdiri dari 8 langkah. Yang pertama adalah identifikasi jenis arsip. Yang kedua adalah penentuan masa aktif arsip. Yang ketiga adalah pengumpulan arsip. Yang keempat adalah penyimpanan arsip. Yang kelima adalah pemeliharaan arsip. Yang keenam, pemanfaatan arsip. Yang ketujuh, penyusutan arsip. Dan yang terakhir adalah pemusnahan arsip. Jadi, setelah dilakukan identifikasi jenis arsip, maka langkah selanjutnya adalah C. Penentuan masa aktif arsip. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos CPNS, P3K, dan kedinasan. Soal nomor 2. Apa tujuan pengelolaan arsip statis? A. Meningkatkan efisiensi. B. Semua jawaban benar. C. Mengurangi resiko. D. Mematuhi peraturan dan regulasi yang ada. Pengelolaan arsip statis adalah untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 59. Tujuan dari pengelolaan arsip statis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengurangi resiko. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang ada, dan yang terakhir adalah menghemat biaya. Sehingga jawaban yang benar adalah B, yakni semua jawaban benar. Lanjut soal nomor 3. Salah satu karakteristik arsip statis adalah memiliki jangka waktu penyimpanan. Jangka waktu penyimpanan dari arsip statis haruslah memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. Tujuan historis, B. Regulasi yang berlaku, C. Jenis dokumen, dan D. Pemilik dokumen. Jangka waktu penyimpanan arsip statis harus memperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah jenis dokumen, yang kedua adalah regulasi yang berlaku, dan yang terakhir adalah tujuan historis. Sedangkan pemilik dokumen bukanlah termasuk hal yang harus diperhatikan dalam jangka waktu penyimpanan arsip statis. Sehingga, dalam jangka waktu penyimpanan arsip statis, harus memperhatikan 3 hal berikut ini, kecuali D. Pemilik dokumen. Soal nomor 4. Proses penghapusan arsip yang telah melewati masa aktifnya namun masih membutuhkan perawatan dalam beberapa waktu sebelum akhirnya dihapus secara permanen merupakan pengertian dari A. Identifikasi arsip, B. Penyimpanan arsip, C. Penghapusan arsip, dan D. Penyusutan arsip. Penyusutan arsip merupakan proses penghapusan arsip yang telah melewati masa aktifnya namun masih membutuhkan perawatan dalam beberapa waktu sebelum dihapus secara permanen. Penyusutan arsip dilakukan untuk menjaga efisiensi dan keefektifan dalam pengelolaan arsip agar tidak memakan ruang penyimpanan dan mengganggu aksesibilitas arsip yang masih aktif. Sehingga jawaban yang benar adalah D, yakni merupakan pengertian dari penyusutan arsip. Soal nomor 5. Proses pengaturan dan pengelolaan arsip yang masih aktif atau masih sering digunakan dalam kegiatan bisnis
atau administrasi suatu organisasi institusi disebut sebagai pengelolaan arsip. A. Linier, B. Statis, C. Sekunder, dan D. Dinamis. Pengelolaan arsip dinamis merupakan proses pengaturan dan pengelolaan arsip yang masih aktif atau sering digunakan dalam kegiatan bisnis atau administrasi suatu organisasi atau institusi. Pengelolaan arsip dinamis ini meliputi pemeliharaan, penyimpanan, pengambilan, serta penghapusan arsip. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Pengelolaan arsip dinamis. Soal nomor 6. Di bawah ini yang merupakan langkah dalam pengelolaan arsip dinamis kecuali A. Penyimpanan arsip, B. Peremajaan arsip, C. Identifikasi arsip, dan D. Klasifikasi arsip. Langkah dalam pengelolaan arsip dinamis terdiri dari 6 langkah. Yang pertama adalah identifikasi arsip. Yang kedua adalah klasifikasi arsip. Yang ketiga adalah penyimpanan arsip. Yang keempat, pengambilan arsip. Yang kelima, pemeliharaan arsip. Dan yang keenam adalah penyusunan arsip. Jadi yang merupakan langkah dalam pengelolaan arsip dinamis kecuali B. Peremajaan arsip. Soal nomor 7. Dalam publikasi arsip melalui JIKN, terdapat metode EAD. Apakah yang dimaksud dengan metode EAD? A. European Archival Description, B. Effective Archival Description, C. Electronic Archival Description, and D. Enhanced Archival Description. Dalam publikasi arsip melalui JIKN, digunakan metode EAD atau metode Electronic Archival Description. Metode ini merupakan standar internasional yang digunakan untuk menggambarkan isi arsip elektronik secara terperinci atau detail. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 8. Di bawah ini yang merupakan karakteristik arsip statis kecuali A. Selalu memerlukan akses secara rutin, B. Tidak aktif, C. Tidak berubah, D. Memiliki nilai historis. Arsip statis memiliki karakteristik sebagai berikut ini. Yang pertama adalah tidak aktif, yang kedua tidak berubah, yang ketiga beragam bentuk, yang keempat memiliki nilai historis, serta yang kelima adalah memiliki jangka waktu penyimpanan. Arsip statis tidak selalu memerlukan akses secara rutin, sehingga yang merupakan karakteristik arsip statis kecuali A. Selalu memerlukan akses secara rutin. Soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan manfaat dari publikasi arsip melalui JIKN adalah A. Meningkatkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan arsip, B. Mempercepat proses pengolahan arsip, C. Semua jawaban benar, dan D. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional atau JIKN adalah web yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi kearsipan. Publikasi arsip melalui JIKN memiliki manfaat di antaranya yang pertama adalah mempercepat proses pengolahan arsip. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan arsip. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dan yang terakhir adalah menghemat biaya pengolahan dan penyimpanan arsip. Sehingga jawaban yang benar adalah C, yakni semua jawaban benar. Soal nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyusutan arsip dinamis adalah A. Kejelasan data arsip, B. Pemusnahan arsip, C.
pemantauan arsip. D. Masa aktif arsip. Dalam penyusutan arsip dinamis, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah masa aktif arsip, yang kedua adalah kebijakan penyusutan arsip, yang ketiga adalah pemantauan arsip, dan yang keempat adalah pemusnahan arsip. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kejelasan data arsip.